Bayangkan jika kamu jadi aku. Hari-hariku tidak ada yang istimewa. Aku hanya seorang perempuan biasa yang berusaha menjalani hari dengan bahagia. Sekarang usiaku 35 tahun. Aku menikah 10 tahun lalu dan kini memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Walaupun mampu untuk membayar pembantu rumah tangga atau pengasuh, tapi aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Aku akan kerjakan semua sendiri, karena aku merasa aku mampu melakukannya. Aku sekarang hanya seorang ibu rumah tangga, menghabiskan seluruh waktuku di rumah bersama 3 malaikat kecilku, mengurus rumah, memasak, mengantar mereka sekolah, dan segala hal aku lakukan sendiri. Dulu sebelum menikah, aku bekerja di perusahaan konsultan keuangan, dan di perusahaan itulah aku bertemu suamiku, yang merupakan klien yang sering melakukan konsultasi tentang keuangan perusahaannya. Kehidupan pernikahan kami berjalan biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa, tapi juga beruntungnya tidak pernah ada masalah, apalagi sampai bertengkar. Suamiku sibuk bekerja, hampir seluruh waktunya dihabiskan di kantor, pergi pagi pulang malam. Aku kadang merasa kalau anak-anakku tidak begitu dekat dengan ayahnya. Namun aku selalu berusaha untuk menggantikan posisinya di rumah dan mengingatkan ketiga anakku bahwa ayahnya sibuk untuk mereka, untuk masa depan mereka. Dulu suamiku bekerja hanya pada hari kerja, weekend bisa berlibur di rumah. Tapi seiring bisnisnya yang kini mengalami peningkatan, dia semakin sibuk. Weekend seringkali dia gunakan untuk perjalanan bisnis. Aku merasa aku tidak berhak mengeluh, karena suamiku bekerja untuk aku juga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kadang ada perasaan rindu akan kebersamaan sederhana di rumah, bermain dengan anak-anak, bercanda, atau sekedar bercerita tentang hari ini. Lagi-lagi aku merasa bodoh, memikirkan sesuatu yang egois, kekanak-kanakan. Aku harusnya bersyukur memiliki suami yang baik, yang berusaha keras untuk bekerja. Aku merasa kehidupan kami normal-normal saja. Aku selalu bangun subuh-subuh untuk mempersiapkan segala kebutuhan suamiku dan anak-anakku. Pekerjaan rumah itu bukan pekerjaan main-main. Dari pagi hingga malam tak ada waktu untuk istirahat. Apalagi anak-anakku masih balita. Tapi aku selalu bisa tertawa melihat tingkah lucu mereka walaupun aku harus lelah beres-beres rumah. Aku merasa tidak ada yang salah dengan semua yang aku lakukan. Ini hanya kehidupan normal seorang ibu rumah tangga. Sampai pada suatu hari, bagaikan sinetron di TV yang terkadang aku cibir karena tak ada kehidupan sedramatis itu. Tapi itu terjadi padaku. Suamiku yang pergi sehari sebelumnya dengan alasan ke Surabaya untuk bertemu calon klien di sana, pulang ke rumah dengan membawa kejutan besar untukku. Bukan kejutan indah seperti hadiah ulang tahun, tapi kejutan yang tak mungkin diinginkan istri manapun di dunia ini. Suamiku datang bersama seorang wanita yang diakuinya sebagai istri keduanya, dan mereka menikah 1 tahun yang lalu. Dunia serasa runtuh saat itu. Sekelilingku seperti menyempit, seolah ada kabut yang mengelilingiku, perlahan mencekik leherku. Aku hanya bisa terdiam menatap wanita itu. Seperti inikah yang disebut maduku? Seperti inikah sosok wanita yang tak berhati, yang berani mencuri terang-terangan, mencuri suami orang, mengambil hati kepala keluarga orang lain, dan menguasai waktu seorang ayah yang seharusnya dihabiskan bersama anak-anaknya. Aku bahkan tidak mampu mengeluarkan satu kata pun dari mulutku. Dalam hati aku ingin menjambak wanita itu, menamparnya, memukulnya, tapi aku bahkan tidak mampu mengangkat tanganku yang seolah membatu. Ketiga anakku tengah tidur siang saat itu. Beruntunglah, mereka tidak perlu melihat ibunya yang seperti kehilangan jiwanya, membeku dalam duduknya. Aku tidak dapat bergerak sama sekali. Yang kuingat, aku melihat suamiku mendekatiku, memegang wajahku,
Tangannya terasa dingin. Aku tidak bisa menepisnya, juga tidak ingin menerimanya. Tapi aku tidak bisa apa-apa. Setelah itu hanya gelap yang kuingat. Ketika aku membuka mataku, aku hanya melihat langit-langit putih. Bau obat langsung masuk ke hidungku. Ada rasa pegal di seluruh tubuhku. Aku ingin bangun, tapi aku tidak bisa bergerak. Tidak satu jari pun dapat aku angkat. Bahkan sekedar memalingkan wajahku untuk dapat melihat sekelilingku pun aku tidak bisa. Aku bisa mendengar suara-suara yang berbicara di sekitarku. Aku mengenali suara-suara itu. Suara suamiku, ayahku, kakakku, dan suara-suara asing lain yang saling bersahutan. Aku tahu mereka membicarakanku. Aku ingin berteriak memanggil mereka. Aku ingin mereka melihatku. Aku ingin mereka membantuku bangun. Aku ingin duduk. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Tidak bisa apa-apa. Bagaimana dengan ketiga buah hatiku? Di mana mereka? Siapa yang mengasuh mereka? Siapa yang memberi mereka susu dan makan? Berapa lama aku tertidur di sini? Nak, maafkan mamahmu ini. Kalian baik-baik saja kan? Mama sayang kalian.